Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Kepemimpinan. Topik ke-15 dari 50 topik. Kepemimpinan menurut teori perilaku, behavioral theory. Bagian kedua, pada tahap perkembangan selanjutnya, model leadership continuum disempurnakan oleh Likert. Berdasarkan hasil dari serangkaian penelitiannya, Likert mengembangkan suatu ide dan pendekatan yang penting untuk memahami perilaku pemimpin yang kemudian disebut sebagai Likert's Management System. Pendekatan Likert's Management System yang dikembangkannya terdiri dari 4 sistem manajemen. Keempat sistem manajemen tersebut seperti di bawah ini. 1. Sistem I. Perilaku pemimpin pada sistem ini ditandai oleh kekurangpercayaan terhadap bawahan dan bawahan sedikit sekali terlibat dalam proses pengambilan keputusan, bekerja dalam suasana yang saling mencurigai, dan bawahan yang tidak berhasil melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan diberikan ancaman bahkan hukuman. Pemimpin menentukan semua standar bagaimana bawahan melakukan tugas. Semua keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan selalu ditentukannya dan selanjutnya memerinelahkan bawahannya untuk melaksanakannya. Perilaku pemimpin sebagaimana uraian di atas sering disebut sebagai eksplosif. 2. Sistem 2. Pada sistem ini, bawahan diberi kelonggaran dalam melaksanakan tugas-tugas, tetapi diberi batasan-batasan tertentu dengan berbagai prosedur. Bawahan yang berhasil melaksanakan tugas-tugasnya diberikan hadiah atau penghargaan di samping sanksi sebagai dorongan bagi yang kurang berhasil. Pemimpin dalam sistem ini menyampaikan peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas dan bawahan diberikan kebebasan untuk memberikan pendapatnya. Perilaku pemimpin demikian disebut benevolen autoritatif. 3. Sistem 3. Perilaku pemimpin dalam sistem ini ditandai oleh kepercayaan dan keyakinannya kepada bawahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bawahan merasa bebas untuk berdiskusi dengan pimpinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya serta dalam batas-batas tertentu bawahan dapat mengambil keputusan sendiri terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemimpin dalam sistem ini menentukan tujuan dan berbagai ketentuan yang bersifat umum, tetapi sudah melalui proses diskusi dengan bawahan. Perilaku pemimpin seperti itu disebut sebagai konsultatif. 4. Sistem 4. Dalam sistem ini, hubungan kerjasama antara pimpinan dan bawahan terjadi dalam suasana saling percaya-mempercayai, penuh persahabatan, penentuan tujuan, dan pengambilan keputusan ditentukan bersama. Apabila pemimpin secara formal harus mengambil keputusan, maka hal itu akan dilakukannya setelah adanya saran atau pendapat dari para bawahannya. Dalam sistem ini, pemimpin memotivasi bawahan selain didasarkan atas pertimbangan ekonomis, juga pengakuan peranan bawahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin sebagaimana tercermin dalam sistem 4 ini, Likert menyebutnya sebagai participative management. Lebih lanjut, Likert mengemukakan bahwa jika perilaku pemimpin cenderung mengarah kepada perilaku sistem I dan 2 maka kemungkinan suatu organisasi tidak produktif. Sebaliknya, produktivitas organisasi akan tinggi, bila perilaku pemimpin memiliki kecenderungan ke arah sistem 4. Managerial grit. Usaha-usaha untuk lebih memahami hakikat kepemimpinan terus berlanjut hingga saat ini. Salah satu bentuk usaha yang ditempuh adalah dengan kristalisasi pemikiran sehingga berbagai konsep, teori, dan paradigma yang telah dikembangkan melalui berbagai kegiatan penelitian menjadi semakin jelas. Dengan melalui kristalisasi pemikiran tersebut, Robert R. Black dan Jane S. Moulton menciptakan apa yang disebut sebagai managerial grid atau grafik kepemimpinan. Managerial grid sebenarnya merupakan gambaran secara grafik kriteria yang digunakan oleh Universitas Ohio State dan orientasi yang digunakan oleh Universitas Michigan. Menurut Black dan Moulton, perilaku pemimpin dapat dibedakan menjadi 2 perilaku pokok, yaitu perilaku yang pusat perhatiannya pada produksi dan perilaku yang pusat perhatiannya kepada orang. Black dan Moulton hanya menekankan pada 5 posisi yang menggambarkan perilaku pemimpin tersebut. Kelima posisi perilaku pemimpin tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, apabila seorang pemimpin berada pada posisi 1.1, maka pemimpin hanya memberikan perhatian sedikit, baik kepada orang-orang yang bekerja dalam organisasi maupun pada produksi yang seharusnya dihasilkan. Pada posisi ini, pemimpin menunjukkan perilaku di mana para bawahan tidak perlu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas dan kemampuan organisasi untuk mempertahankan eksistensinya pun sekedarnya saja. Pada posisi ini, pemimpin menghindarkan segala bentuk tanggung jawab dan dalam menjalankan tugasnya, pemimpin menganggap dirinya sebagai perantara yang hanya mengkomunikasikan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Kedua, seorang pemimpin yang berada pada posisi 1.9. Perilakunya lebih menitikberatkan perhatiannya kepada bawahan, hubungan kerja, dan rendah perhatiannya pada produksi. Dengan kata lain,
Pada posisi ini seorang pemimpin memberikan perhatian yang sangat besar pada unsur manusia, akan tetapi tidak memberikan perhatian yang wajar pada penyelesaian tugas. Perilaku demikian nampaknya cocok untuk memimpin organisasi sosial terutama yang mempunyai karakteristik pemuasan kebutuhan para anggota perlu diberikan perhatian yang sangat besar. Hubungan yang bersahabat antara para anggota sangat penting dan tempo penyelesaian tugas tidak perlu tinggi. Ketiga, apabila seorang pemimpin berada pada posisi 5.5, ia berada pada posisi tengah. Pemimpin memberikan perhatian medium baik pada produksi maupun terhadap bawahan. Orientasi pemimpin terhadap unsur manusia dan proses penyelesaian tugas dapat dikatakan sama. Pemimpin demikian akan menunjukkan perilaku yang intinya berkisar pada pendapat bahwa kemampuan kerja organisasi yang memadai dimungkinkan terwujud dengan mencari keseimbangan antara produktivitas kerja dan pemeliharaan semangat kerja. Pemimpin pada posisi ini akan berusaha menciptakan dan membina moral orang-orang yang bekerja dalam organisasi yang dipimpinnya dan produksi ditetapkan dalam tingkat yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, tolok ukur yang sering digunakan, baik untuk efektivitas kepemimpinan maupun untuk prestasi kerja bawahan adalah memadai, dalam arti tidak diperoleh hasil yang luar biasa, akan tetapi tetap mencegah kegagalan organisasi. Hubungan antara pemimpin dan bawahan terjadi dalam suasana kebapaan. Keempat, pada posisi 9.1, pemimpin lebih menitikberatkan pada produksi atau hasil. Akibatnya, bawahan dianggap tidak penting. Pada posisi ini, perilaku pemimpin lebih didasarkan pada kewenangan formal yang pada gilirannya menuntut ketaatan para bawahan. Posisi ini juga menggambarkan pendekatan yang bersifat teknik dalam menjalankan kepemimpinan, dalam arti bahwa keberhasilan menjalankan tugas diperoleh karena kerapian dalam perumusan berbagai tugas yang harus dilakukan tanpa memperhatikan faktor manusia dalam proses pekerjaan yang harus diselesaikan. Kelima, seorang pemimpin akan paling efektif menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya apabila ia berada pada posisi 9.9. Pada posisi ini pemimpin mempunyai rasa tanggung jawab yang sama baik terhadap bawahan maupun terhadap produksi. Pemimpin seperti ini mampu memadukan kebutuhan produksi dan kebutuhan orang secara individu. Pada posisi 9.9, seorang pemimpin dikatakan efektif karena bawahan merasa bertanggung jawab dan terikat pada penyelesaian tugas dengan baik. Interdependensi antara berbagai kelompok timbul karena adanya persepsi yang benar tentang kepentingan bersama. Pada posisi tersebut terdapat kerjasama tim dalam penyelesaian tugas. Pemimpin dikenal sebagai the real team manager. Grafik kepemimpinan, menurut beberapa ahli bermanfaat dalam menyusun kerangka konseptual tentang gaya kepemimpinan, akan dibahas pada modul selanjutnya, tetapi grafik tersebut tidak bisa menghilangkan kerancuan dalam menentukan efektivitas kepemimpinan, misalnya pada posisi 9.9. Sekalipun tidak bisa dikatakan bahwa pemimpin yang berada pada posisi tersebut merupakan pemimpin yang efektif dalam semua situasi dan kondisi. Pedoman umum bagi perilaku pemimpin. Dari berbagai hasil penelitian tentang kategori-kategori perilaku sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memberikan beberapa pandangan tentang cara-cara untuk memperbaiki efektivitas kepemimpinan. Cara-cara tersebut tercermin dari beberapa pedoman umum berikut. 1. Carilah cara-cara untuk memuaskan baik tugas maupun hubungan. Para pemimpin haruslah menemukan cara-cara untuk memperoleh keseimbangan antara tugas dan hubungan. Dalam banyak hal, dimungkinkan untuk menemukan suatu pola perilaku yang akan memudahkan kinerja tugas dan juga memperlihatkan perhatian yang positif terhadap kebutuhan dan perasaan bawahan atau pengikut. Misalnya, seorang pemimpin memperlihatkan kepada seorang bawahan cara memperbaiki kesalahan dengan cara yang mendukung dan membantu melindungi rasa harga diri bawahan serta memperkuat keinginan bawahan untuk berperilaku lebih baik pada kesempatan lain. Dalam kaitan ini, seorang pemimpin harus selalu mencari cara untuk memuaskan kedua perhatian tersebut secara bersamaan. 2. Gunakan sasaran dan prioritas untuk membimbing perilaku. Pilihan perilaku dari seorang pemimpin haruslah dibimbing oleh sebuah visi tentang apa yang diharapkan dapat dicapai oleh pemimpin tersebut dan sasaran-sasaran spesifik yang relevan dengan visi tersebut. Pemimpin hendaknya lebih banyak memikirkan bagaimana perilakunya supaya dapat membantu pencapaian sasaran yang penting. Meskipun menghadapi peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya, perilaku pemimpin harus tetap mencerminkan sasaran dan prioritas organisasinya. 3. Pilihlah perilaku yang cocok dengan situasi. Para pemimpin yang efektif hendaknya secara terus-menerus membaca situasi dan mengevaluasi perilakunya agar dapat mencapai sasaran. Pemimpin juga harus fleksibel dan inovatif di dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah dan peristiwa-peristiwa yang berubah dengan cepat. Pemimpin haruslah mencoba untuk mengerti jaringan hubungan politis yang kompleks dan dinamika proses-proses antar pribadi yang menentukan tindakan mana yang diperkirakan akan paling berhasil. 4.
Kembangkan keterampilan dalam menggunakan praktik-praktik manajemen. Para pemimpin dapat menggunakan sejumlah kategori perilaku untuk menjelaskan perilakunya dan perilaku bawahan atau para pengikutnya. Pengetahuan tentang kategori perilaku tersebut akan membantu seorang pemimpin untuk membuat perbedaan di antara perilaku-perilaku dan mengidentifikasi perilaku yang paling relevan dengan sasaran tertentu. Beberapa kelemahan pendekatan perilaku. Seperti halnya dengan penelitian tentang ciri, trait, penelitian tentang perilaku kepemimpinan memiliki kecenderungan untuk mencari jawaban-jawaban yang sederhana dari pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Penelitian tentang perilaku kepemimpinan cenderung lebih memperhatikan salah satu komponen saja, tidak memperhatikan pola keseluruhan dari perilaku tersebut. Sementara itu, penelitian mengenai hubungan antara perilaku pemimpin dengan efektivitas kepemimpinannya hanya memperhatikan kepemimpinan sebagai proses kelompok. Penelitian tersebut mengesampingkan peran pemimpin dalam menghadapi bagian-bagian lain dari organisasi dan lingkungan eksternal. Pada kebanyakan studi tersebut, kepuasan bawahan dan kinerja pekerjaan merupakan satu-satunya kriteria dari efektivitas kepemimpinan. Penelitian tersebut mengabaikan perilaku kepemimpinan yang mencoba untuk mempengaruhi komitmen dari para pengikut atau bawahan kepada nilai-nilai ideologis dan memberi kewenangan kepada para pengikut atau bawahan untuk mencapainya. Kebanyakan penelitian mengenai perilaku pemimpin yang efektif diuji secara individual, tidak diuji bagaimana para pemimpin yang efektif itu menggunakan pola-pola perilaku yang spesifik. Demikian pula penelitian tersebut tidak menguji perilaku yang memberikan kontribusi kepada fleksibilitas dan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri. Di dalam banyak studi lapangan mengenai perilaku pemimpin, hanya sedikit perilaku korek yang diukur. Hal ini mengakibatkan banyaknya peluang yang dilewatkan untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi yang kaya dan deskriptif mengenai pola umum dari perilaku kepemimpinan. Namun demikian, tanpa mengurangi arti penting studi kepemimpinan menurut teori perilaku, teori, dan praktik kepemimpinan tidak bisa didalami semata-mata dengan menggunakan pendekatan perilaku saja, tetapi diperlukan pendekatan lain. Itulah materi topik ke-15 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.